Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa Sobat Muda Gajria Podcast. Kali ini bersama saya Mr. Muhammad Anwar sebagai English Teacher di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang akan membersamai Anda untuk melihat podcast bersama. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Hamzah. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, ya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana pendapat dan opini beliau tentang pendidikan karakter anak usia SD atau anak sejenisnya. Nah, untuk itu langsung saja, ini mungkin pemirsa belum tahu nama Ustadz secara lengkap. Mohon untuk diperkenalkan diri dulu, Ustadz. Oh ya, terima kasih. Untuk nama saya Hamzah Fansuri, rumah luar Solo, ya. Luar Solo, ya. Terus di SD Muhammadiyah 2 mulai tahun 2004 ya. Sampai sekarang masih belajar, sampai sekarang masih mengajar di kelas 6. Kelas 6. Ya, khususnya. Terus untuk moto hidup kami yaitu tetap semangat dan terus mengalir. Iya, bagus sangat. Tetap semangat dan terus mengalir. Itu adalah profil dari Ustadz Hamzah yang mengajar di kelas 6C ya di tahun ini ya. Nah, beliau adalah salah satu guru kelas di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Nah, untuk itu saya akan menanyai Ustadz tentang pendidikan karakter ya Ustadz ya. Siap. Tapi sebelumnya apa sih itu pendidikan karakter menurut Ustadz Hamzah sendiri? Terima kasih Pak Ustadz Anwar. Akan kami sampaikan menurut pandangan kami, pendidikan karakter itu adalah usaha manusia secara sadar untuk mendidik anak-anak yang mempunyai potensi yang dari dalam untuk dibangun, biar nanti yang dari dalam itu akan bisa berkembang, kemudian akan bermanfaat untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk masyarakat secara umum. Jadi itu dasar dari dasar anak sendiri nanti yang akan dikembangkan biar nanti menjadi lebih bermanfaat untuk semuanya. Itu gambaran kami tentang pendidikan karakter. Iya, berarti jelas banget ya Ustadz bahwa pendidikan karakter itu memang sangat penting dan harus ditanamkan dari usia dini. Nah, betul sekali itu pemirsa, bahwasanya pendapat dari Ustadz Hamzah itu sangat sesuai. Kalau kita menanamkan pendidikan karakter sejak dini, insya Allah akan berguna juga bagi masyarakat sekitar. Kemudian tak kalah pentingnya Ustadz, seberapa penting pendidikan karakter untuk anak sekolah dasar sekarang ini Ustadz? Terima kasih ya. Untuk pendidikan anak di sekolah dasar itu pendidikan karakternya harus dipacu. Karena apa? Memang itu dari awal, dari dasar. Khususnya dari SD itu memang pendidikan karakter yang utama. Kalau memang gambaran kami dari selama di guru kelas 6 itu akhlak ataupun karakter dari siswa itu yang utama, baru nanti yang lainnya. Karena memang akhlak itu mengubah tidak seperti mengubah telapak tangan, tetapi melalui proses jangka panjang. Tapi dengan mulai dari kelas awal sudah mulai dididik dengan kegiatan-kegiatan yang bagus, nanti jangka sekitar selama 6 tahun insya Allah akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Yang luar biasa. Gambaran dari kami. Makanya untuk di SD itu untuk pendidikan karakter sangat ditekankan. Sangat ditekankan dan sangat penting ya pemirsa, bahwasanya pendidikan karakter itu sebagai dasar dari karakter anak itu sendiri ya Ustaz ya. Dan penekanan di sini terutama di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta itu menekan akhlak ya pertama ya Ustaz. Yang utama akhlak. Yang utama akhlak. Nah, karena memang kalau akhlak itu sudah siap maka semuanya akan bisa diajarkan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi seumpama sudah kita atur anaknya sudah sesuai, maka akan berjalan sesuai dengan tujuan yang disiapkan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Benar sekali yang dikatakan oleh Ustadz Hamzah itu, kalau akhlaknya itu sudah jalan bagus, insya Allah ilmu lainnya akan bisa mengikuti. Akan bisa mengikuti. Yang terpenting akhlak dulu yang dibentuk di SD ini, akhlak sudah bagus, baru nanti guru-gurunya akan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada. Kemudian Ustadz, untuk alasannya kenapa sih anak sekolah dasar itu harus berkarakter Ustadz? Kan itu kan penting Ustadz ya. Memang karakter itu harus ada dari khususnya untuk SD. Karena apa?
anak-anak kecil sekarang itu anak model milenial. Oh iya, milenial. Kecilan kita dulu. Kalau kecilan kita dulu itu dibentak saja kita sudah takut. Iya, Tapi betul, kalau betul, anak-anak sekarang itu kalau dibentak malah kadang tuh ngece dan yang lain sebagainya. Iya, ngece. Karena apa? Yang namanya karakter itu harus dari dalam. Ibaratnya suatu bangunan, betul, akhlak itu ataupun karakter itu harus pondasi. Pondasinya. Pondasi itu dasar. Walaupun tak kelihatan, tetapi itu harus kuat dan kokoh. Karena yang di atasnya ada yang namanya dinding, kemudian ada bangunan yang lainnya. Jadi kalau karakternya sudah bagus, sudah kuat, pondasinya sudah bagus, insya Allah akan semua bangunannya akan menjadi kuat. Dan nanti sebagai manusia mungkin akan mudah untuk diatur jangka panjangnya. Karena karakternya sudah bagus ya. Iya. Tadi perumpamaan dari Ustaz Hamzah bahwasanya alasan kenapa anak sekolah itu harus berkarakter ya seperti bangunan ya Ustaz ya. Kalau kita mau membuat bangunan, pondasinya harus kuat dulu ya. Kelihatan, tapi itu harus kokoh. Betul. Karena kalau kita semakin meninggikan khususnya di pondasi itu tidak kokoh, maka akan hancur ya Ustaz ya. Makanya, benar sekali. Perilaku dari kecil itu sudah mulai dididik dengan kemudian pengetahuan yang biasanya omongannya agak jelek sudah mulai dari SD. Nanti kita jagani, kita bilangi seperti itu jelek dan sebagainya. Otomatis nanti kan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik sendiri ya. Berarti kalau seperti itu kan anak-anak dari sekolah dasar sudah terwujudnya akhlak yang bagus. Tapi tak kalah penting Ustaz, semisal di sini sudah dididik dengan baik, kemudian pentingnya kesadaran juga sinergitas juga antara guru dan wali siswa ya, wali murid itu bagaimana Ustaz? Antara guru, wali siswa dan masyarakat itu harus kompak. Harus kompak ya. Jadi ada yang namanya gayut sambung. Oh, gayut sambung itu apa? Gayut sambung itu nanti seumpama dari sekolah itu menyampaikan seperti ini, dari orang tua juga akan menghimbau. Jadi nanti semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau yang satunya dari sekolah menyampaikan kegiatan seperti ini, kemudian dari rumah kok itu kurang pas dan sebagainya, maka akan bahasanya akan pincang. Tetapi kalau nanti semua akan kompak antara orang tua, kemudian wali siswa, kemudian dengan wali murid, dengan guru, kemudian akan menjadi satu, akan menjadi tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Ya. Berarti penting sangat ya Ustaz. Sinergitas itu ya antara guru, di masyarakat dan terutama wali siswa itu ya. Karena kalau mungkin di SD ya mohon maaf sudah baik karakternya, tapi kalau di lingkungan masyarakat di rumah itu tidak dijaga, kalau istilah Jawa di OPNI ya Ustaz itu mungkin akan berbeda ya Ustaz ya. Makanya kan ada yang namanya kebersamaan. Jadi orang tua adalah guru pertama, kemudian yang di sekolah adalah guru kedua, ataupun dibalik, orang tua adalah yang pertama di rumah, yang kedua orang tua kedua adalah di sekolah. Jadi ada yang namanya tadi saling bersinergi bersama-sama. Yakin nanti hasil peserta didik akan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan mantap sekali ini penjelasan dari Ustaz Hamzah. Kemudian tak kalah pentingnya Ustaz, kan mohon maaf ya di sekolah dasar, mungkin di sekolah-sekolah lainnya itu mungkin ada anak yang mungkin tingkah lakunya kurang baik Ustaz ya. Tapi mungkin ada tips dan trik dari Ustaz Hamzah sendiri pendapatnya bagaimana cara mengatasi khususnya anak sekolah dasar yang kurang baik tingkah lakunya Ustaz. Terima kasih ya. Selama saya ngajar di kelas 6 mulai dari 2004 itu. Wah, lama banget Ustaz. Kalau ketemu dengan anak yang kurang pas mungkin tingkat lakunya, buat saya sebetulnya anak itu bukan kurang pas, tetapi mungkin kurang perhatian. Seperti itu. Jadi kadang kita deketin. Jadi anak-anak sudah biasa kadang kita deketin. Mungkin ada sesuatu di rumah, ada masalah, kita sampaikan kurang ada apa, kita deketi. Kadang kita menjadi pendengar yang baik. Betul. Karena ketika dari rumah itu mau berangkat sekolah, kemudian anaknya kurang apa ini dan itu yang lain sebagainya, nanti sampai sekolah biasanya anaknya murung. Seperti itu menengok gitu ya. Betul. Tetapi ketika kita deketin kita sampein kenapa ada panduk dan lain sebagainya, karena memang guru adalah orang tua kedua di
di sekolah. Ya. Jadi kita harus sampai kenapa, ada masalah apa. Nanti lama-kelamaan dia akan menyampaikan. Menyampaikan, saya seperti ini, di rumah seperti ini. Nah, baru kita nanti ada yang namanya kesepakatan. Contoh, seumpama besok kamu mau kalau di sekolahan kita kan yang utama kan tafid. Kita harus mau punya target seperti itu. Bagaimana kalau nanti kamu bisa, nanti kamu akan Pak Hamzah kasih sesuatu. Seperti itu ya. Sebagai penyemangat. Sebetulnya anak-anak itu kata kuncinya harus di orang Jawa katanya di bombong. Di bombong. Itu apa itu Ustaz? Bombong itu kita harus menaikkan anak itu jangan sampai di justice. Betul. Walaupun anaknya kurang mampu dan sebagainya, besok kamu seperti itu otomatis salah. Jadi kurang bagaimana? Apa permasalahannya? Jadi ketika kita ngajar sampaikan dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan. Jangan sampai lupa, tanyakan hari ini. Jangan sampai ditanyakan nanti. Kalau ditanyakan nanti, tidak paham, tambah tidak paham lagi. Tapi kalau ditanyakan hari ini, sampaikan. Kalau malu di kelas, datang ke kantor. Jadi enak. Kurang permasalahan apa? Pelajarannya tidak bisa. Kita sampaikan. Jadi tidak ada cerita kok anak itu nakal, mungkin tingkah lakunya kurang baik. Sebetulnya anak-anak itu semuanya baik. Ada? Kullu maulutin yuladu alal fitrah. Jelas toh? Jelas. Disampaikan bahwa sesuatu yang lain itu semuanya fitrah suci. Tergantung nanti kita yang mengolahnya. Mau dijadikan apa? Tergantung kita yang mengolahnya. Itu dasar jelas. Jadi sesuatu tergantung kita nanti yang mengolahnya mau jadi apa. Akan menjadi lebih baik. Kemudian ada lagi dengan memberi peringatan. Peringatan. Datangi kenapa, ada masalah apa. Kalau kamu agak nakal, kita sampaikan. Kata kuncinya tak ada murid yang nakal. Mungkin cuma kurang metode dari kita, cara menyampaikan. Mungkin kurang pendekatan kita dengan siswa, Jadi kan anak itu kadang ada yang kudune jaluk dilem. Kata kuncinya. Mungkin ono sing pengen dicerai dan lain sebagainya. Yang namanya anak kan banyak. Beda-beda ya Ustaz. Beda keluarga, kemudian jadi jatuh di sekolahan, guru harus pintar mengolahnya. Anak biar menjadi satu tujuan, yaitu tujuan kelulusan yang baik. Oke, betul banget ya. Bahwasanya kalau di sini itu khususnya mungkin dari pendapatnya Ustadz Hamzah, bahwasanya kalau semisal anaknya itu mungkin ada permasalahan ya Ustadz ya, di sini mengedepankan pertama pendekatan persuasif dulu ya Ustadz ya. Pendekatan ditanyakan dengan baik-baik, kemudian yang kedua ada problem solving ya. Ada masalah, ada solusinya juga ya Ustadz ya. Tak ada masalah, tak ada solusi. Apalagi anak-anak itu sebetulnya kan pengen dideketin. Bagaimana? Kita jadi pendengar yang baik, insya Allah anak-anak itu akan menyampaikan semua ceritanya bagaimana di rumah dan sebagainya. Nanti kita tinggal cari solusi. Jadi nyaman di sekolah dalam belajar banyak sekali yang saya alami selama saya di kelas 6. Kadang ketika naik di kelas 6 mungkin tafidnya kurang, tapi ketika jadi pendekatan dengan anak-anak yang baik, kita sampaikan, kita deketin, terus kemudian kita pantau setiap hari, kita tanyain anak-anak itu kalau cuma ditanyain seperti ini. Sudah sarapan belum? Itu aja, anak itu sudah besok mencari lagi. Pak Guru kemana ya? Biasanya kalau pagi aku ditanyain, sudah sarapan belum? Sesimpel itu ya Ustaz cuma kecil. Sudah mandi belum? Sabunnya apa? Sudah cium tangan orang tua belum ketika mau? Itu kata-kata kecil yang membuat anak dengan guru lebih dekat, akrab ya. Itu bentuk juga kasih sayang Ustaz. Itu juga mengajar anak untuk lebih. Ternyata kalau ditanya kok sudah cium tangan dulu belum? Belum, tak suruh kembali lagi. Gitu. Mumpung orang tuanya masih ada cium tangan. Pas nganter itu ya Ustaz ya. Terus itu kadang seorang tuanya gitu. Terima kasih Tat. Ini kan yang namanya pendidikan karakter secara tak sengaja. Nanti lama-kelamaan akan jadi baik. Bagus banget ya ini, karena pendidikan karakter itu tidak monoton dan muluk-muluk tentang ketegasan dan kekerasan ya tapi tentang pendekatan, tentang ada masalah harus diselesaikan, solusi dan bagaimana. Itu anak akan kemungkinan akan langsung tahu ya Ustaz Jadi langsung nyaman tahu. Bukan kita banyak teori. Harus gini-gini, tapi kita lebih didekatkan. Langsung kita praktek.
Betul. Nah, kita sampaikan itu malah anak lebih paham. Dan kita menyampaikannya juga secara aturan, tidak langsung itu seperti ini ndak. Kita sampaikan. Iya. Bagaimana tadi kok kamu seperti ini nakal dengan yang lainnya? Berarti kamu agak nakal atau gini caranya. Kamu punya kegiatan apa? Kok senengnya mukuli temannya? Besok ikut boxing aja. Jadi bisa sampaikan orang tua, bisa nanti terarah. Iya, hal-hal seperti itu ya, Ustaz. Jadi harus orang tua juga harus paham, guru juga harus ngerti. Ya. Jadi kata kuncinya tak ada anak kok nakal itu sebenarnya. Ya, sebetulnya nggak ada ya. Itu bagus banget ini Ustaz. Kemudian Ustaz, apa sih kan Anda kan sebagai Ustaz di sini sudah lama, Ustaz sebagai guru juga ya Ustaz ya. Ada tantangan apa yang sering Anda hadapi Ustaz ya untuk membentuk karakter anak di sekolah dasar, khususnya di SD Muhammadiyah 2 Kauman? Untuk di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta ini selama saya ngajar ada beberapa macam tantangan yang berarti untuk sarana dan prasarana. Tapi sekarang sudah mulai berkembang. Dari ketika 2004 dulu, 2004 kurang. Ya. Contoh ketika mau sholat zuhur harus ke Masjid Agung. Oh gitu ya. Sampai ke Masjid Agung lewat pinggir-pinggir itu memang salah satu pendidikan karakter juga. Betul, ya. Tapi sekarang terus kemudian ada perubahan, peningkatan gedung tambah bagus, musola tambah lebar. Itu saya di sini tambah senang. Karena apa? Kita kejar yang utama dalam memberi pelayanan sama anak. Betul, itu anak maksimal. Jadi nanti anak akan terkenang. Jadi walaupun dulu mungkin kurang pas, tapi sekarang sudah 10 tahun yang lagi akan datang atau mungkin 15 tahun lagi yang akan datang, anak-anak pada main ke sini. Betul. Ingat lagi ya Ustaz ya. Aku biyen iki nang Masjid Agung tahu rodok menggok nyeglokne pot dan lain sebagainya tapi kemudian disampaikan. Betul. Sampai ditangani diomongi itu ndak bagus, tapi lama kelamaan kan prasarana dan prasarananya lebih meningkat. Bisa kita atasi di sini. Faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan, tapi ini alhamdulillah Kauman ini memang mendukung sangat bagus sekali. Kami sangat setuju untuk lingkungan masyarakat sini karena memang Kauman ini masyarakatnya agamis. Betul, jadi kan cocok sekali untuk pendidikan karakter anak-anak model apapun. Kalau sudah masuk di SD Muhammadiyah 2, alhamdulillah ketika anaknya keluar dari sini dimanapun lah saya menyifati terus, ngerti. Jadi kadang ke sana ketemu walaupun anaknya sudah lulus, sudah pada punya anak. Tapi kalau sudah ketemu, monggo Pak Hamzah. Ketemu lagi ketika jagong, monggo Pak Hamzah. Masih ada rasa ya, tahu guruku walaupun ini gurunya sudah tua dan lain sebagainya tapi tetap semua ada yang namanya ikatan itu ya. Ya itu pemirsa, bahwasanya pendidikan karakter kalau sudah ditanamkan dengan baik ya seperti pendapatnya Ustadz Hamzah tadi, sepanjang masa kemudian ya Ustadz pasti akan teringat terus cerita-cerita yang baik-baik. Kita menyampaikan hari ini betul, bukan untuk esok, tetapi untuk 10 tahun lagi yang akan datang, 20 tahun lagi yang datang pasti akan terasa. Makanya kita menyampaikan seperti itu untuk anak-anak. Sekarang kamu malah sama Pak Guru boleh, tetapi nanti jangka 10 tahun kamu akan teringat, oh ternyata Pak Guruku dulu menyampaikan seperti ini. Ternyata manfaatnya di hari ini. Ya betul banget ya. Kemudian Ustadz kan mungkin ada beberapa karakter ya mohon maaf, ada yang dari berbeda-beda keluarga ya Ustadz ya, dan berbeda-beda karakter juga. Menurut Ustadz sendiri itu kalau misal ya karakter tadi kan ada anak yang tidak nakal karena fitrahnya itu suci semua ya, tapi karena ada respon dan rangsangan dari lingkungan membentuk karakter yang mungkin kurang baik dan sebagainya. Menurut Ustadz itu apakah karakter itu bisa dirubah Ustadz? Khususnya mungkin di sini gitu tadi yang Ustadz disampaikan. Menurut saya pribadi selama karakter itu buat saya pasti bisa dirubah. Pasti bisa dirubah. Karena saya merasakan sendiri. Oh betul ya Ustadz. Saya sendiri. Langsung pasti bisa dirubah. Apalagi kalau anaknya itu nakal tetap dirubah enggak. Semua tergantung dari penanganan. Kuncinya itu penanganannya bagaimana. Tidak boleh disamakan antara anak satu dengan yang lainnya. Watak pemarah,
wataknya anaknya pemendam, yuk kita dekati. Kita sampaikan sama anak. Karena jelas dasarnya jelas. Ar-Ra'd ayat 11 itu. Innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib kita, tapi kita harus berubah. Kita sampaikan sama anak. Kalau kamu mau maju, kalau kamu pengen semangat, kalau kamu pengen sukses, dasarnya jelas. Apapun yang ada di Al-Qur'an itu pasti jelas dan nyata. Jadi anak tetap semangat. Saya sampaikan pada anak-anak ketika ngajar, kita beri motivasi. Pagi walaupun cuma 1 ayat kita sampaikan ya, sedikit pasti ada perubahan. Anak yang biasanya malas belajar kita sampaikan, kalau mau berubah bagus ya harus semangat. Tapi kalau anaknya kok rodok lede-lede, kita sampaikan nanti jangka yang akan datang kamu akan bersaing dalam pekerjaan, nanti kamu kalah. Jadi, betul, kamu harus semangat. Ya. Jadi tak ada anak yang tak pintar. Semua anak-anak pintar. Tinggal pribadi anak masing-masing itu, ya, tinggal pribadi anak masing-masing itu yang mengelolanya sendiri. Makanya kita sebagai mesin motivasi. Guru itu sebagai mesin motivasi. Ayo semangat. Sudah pinter, kudu kendel. Wes kendel, sinaune ben pinter. Karena apa? Kita pengennya semua anak-anak sukses. Sukses dunia, sukses akhiratnya. Berarti penanaman bahwa semangat juga merupakan dasar dari pendidikan karakter dan pengubah karakter itu sendiri juga ya Ustaz. Iya, bagus banget itu seperti itu. Kalau gambaran saya pasti berubah. Nah, karena apa? Saya salah satu contoh. Ya, mungkin kalau pemirsa penasaran nanti di segmen lainnya ya Ustaz ya. Boleh. Nah, kemudian Ustaz bisa nggak Ustaz itu memberikan contoh penerapan pendidikan karakter di rumah khususnya, karena kan Ustadz juga guru sekaligus bapak ya di rumah ya Ustadz ya, itu bagaimana untuk menerapkannya atau contoh itu gimana Ustadz? Terima kasih. Dalam penerapan pendidikan karakter di rumah ya, itu mungkin beda-beda setiap keluarga. Iya betul. Jadi mungkin dari kami itu mungkin rotok keras, mungkin yang lainnya mungkin rotok enak ya. Tetapi kami menyampaikan sama anak kami ketika di rumah, anak-anak ingat mulai hari ini dan seterusnya Bapak selalu mengingatkan pada kamu. Kalau saya yang menerapkan yang utama adalah sholat. Sholatnya dulu. Karena jelas sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Ya, kita sampaikan sholat dulu. Karena kalau sholat itu nanti sudah berjalan dengan baik, karakter yang lainnya akan ikut. Betul. Kenapa? Karena itu salah satu. Di sholat itu ada tuntunannya, ada kedisiplinan. Betul banget Ustaz. Terus ada ketaatan, kesabaran. Nah, kok kesabaran? Contoh, ketika kita sholat, terus kemudian ada nyamuk datang. Kita kan tetap tidak boleh nukur. Menengsik kan kudu sabar. Contoh kecilnya itu ada ketaatan juga. Tapi kalau sudah sesuai aturan, menjadi kebiasaan, nanti kita enak. Betul. Tapi kalau anak-anak kita biarkan, kadang sok kita, ayo silakan sholat, nak, bapak nanti nunggu. Karena apa? Orang tua itu menjadi suri teladan. Kita lihat anaknya, kita tahu sifat orang tuanya. Seperti itu ya. Jadi gambaran anak itu cerminan orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah mulai jalan sendiri, terus nanti anaknya tidak usah dikandani. Contoh ketika besok jiran mau ke masjid, dan tidak usah dibilangi. Nanti kalau sudah lihat tahu, ternyata ya aku ke masjid. Dia nanti langsung ambil sarung, datang ke masjid. Nanti lama kelamaan dia kan ngapain. Tapi kalau agak sulit, kita sampaikan, Kak, hari ini kamu ada yang membangunin sholat. Betul. Tapi kalau besok bapak tidak ada, kamu tidak ada yang membangunin. Mulai hari ini silahkan kamu mikir sendiri. Dia akan mulai tergugah. Ternyata kok bapakku biasa kok ngajak ikon sholat. Kenapa? Memang di situ karakter yang utama. Buat saya seperti itu. Tapi terus kemudian ada kegiatan lainnya. Contoh di kegiatan dunianya dikasih tanggung jawab harian. Contohnya seperti apa? Contohnya kecil. Kalau kamu pagi hari itu kamu bagian
ngeluarin helm. Oh iya betul. Jatah helm, kamu jatah nyapu latar, kamu jatah buang sampah. Iya Itu betul. kecil, tapi itu nanti kalau sudah menjadi kebiasaan itu enak. Tapi kalau belum biasa, kayaknya memang susah. Oh betul ya. Tapi memang mulai dari kecil, ibaratnya pohon toh, dari kecil, ayo kita luruskan akhlaknya biar bagus. Nanti kalau sudah besar, enak sendiri ya. Oh, ya bagus banget ya. Bahwasanya kalau sholat itu yang diterapkan Ustadz Hamzah, guru dan sekaligus bapak itu memang bagus sekali, karena sholat itu tiang agama ya Ustadz. Harus kuat dan harus taat dan harus sesuai dengan agama. Itu kalau sudah diterapkan. Terus tadi ada beberapa tugas-tugas kecil yang diterapkan Ustadz Hamzah untuk anak-anaknya di rumah, bisa pemirsa juga terapkan, kayak seperti mengeluarkan helm, bagi tugas ya Ustadz ya. Cuma kecil kan ya. Tapi kan sudah menjadi kebiasaan, itu lebih nyaman. Kok buatlah dari kecil itu kebiasaan yang baik, kan lebih enak kebiasaan yang baik. Tapi kalau dari kecil tidak diterapkan, nanti kasihan. Oh iya betul. 10 tahun lagi akan datang mau ngajak, "Dek, sholat." Dia akan mundur teratur. Kenapa? Karena ayahnya tidak ikut sholat. Oh iya betul. Jadi diem, jadilah teladan yang baik ketika di rumah. Walaupun nanti di luar kadang sok agak goyang dengan temannya, tapi kalau di rumah orang tua apalagi bapak adalah sentral dari semua kegiatan anaknya. Itu kadang mau dimarahi tetangga, "Bapak dulu." Ya, betul. Ya. Berarti juga contoh itu juga perlu ya Pak. Saya kalau sebagai guru dan orang tua itu harus memberikan contoh terlebih dahulu, mengajak secara nyaman ya Ustadz ya kepada anak didik atau anak-anaknya di rumah. Seperti itu ya. Bagus banget sekali penerapan dan tips dan trik dari Ustadz Hamzah untuk pemirsa semuanya. Kemudian Ustadz, langkah dan cara apa untuk mengatasi mungkin kenakalan anak di sekolah dasar atau yang mungkin bertingkah laku kurang pas gitu? Terima kasih ya. Lanjut untuk kenakalan anak di SD, sebetulnya kita sampaikan dulu bahwa kalau anak-anak itu sebetulnya tak nakal, tak ada bocah nakal itu buat saya tidak. Karena memang mungkin karena kurang, yang utama memang kita utamakan adalah komunikasi. Betul. Komunikasi secara bersama antara guru dengan siswa. Jadi kalau mungkin memang anak-anak itu kalau kadang soal dibilang, "Oh bocahku nakal," itu kan karena memang ada sesuatu yang kurang buat anaknya. Contohnya ketika di rumah anaknya itu kok kurang ada sesuatu yang kurang pas, kemudian sampai ke sekolah agak suntuk dan yang lain sebagainya. Itu paling tidak komunikasi dulu. Kita komunikasi dengan anak, ada permasalahan apa dan lain sebagainya. Nanti akan ketemu jalan solusinya. Betul. Karena yang dengan komunikasi dengan anak dengan baik, insya Allah anak itu akan menyampaikan apa toh yang dia endam, mungkin permasalahan apa yang dia punya. Akan disampaikan sama gurunya. Akan disampaikan sama gurunya. Terus kemudian nanti baru setelah itu kita cari solusi yang terbaik. Jadi kalau mungkin ada bocah nakal sekali dan lain sebagainya, buat gambaran saya anak itu sebetulnya tak nakal. Mungkin harus diarahkan yang baik. Jadi anak kreatif karena memang anak yang katanya nakal itu sebetulnya anaknya ada potensi sendiri ya Ustaz ya. Ada potensi tersendiri yang memang harus dikembangkan dan di manage dengan baik biar semuanya kan menjadi lebih bagus khususnya untuk anak itu sendiri. Berarti jelas ya pemirsa bahwasanya dari pendapat Ustadz Hamzah itu kalau semisal ada tingkah laku yang kurang pas ya Ustadz itu bukan kenakalan, itu yang pertama harus dilakukan adalah komunikasi secara personal dulu ya. Ditanyain dengan pelan-pelan, anak akan sendiri bilang atau berkata apa yang menjadi problem atau masalah yang dihadapi. Dan di sini penting banget bahwa peran seorang guru itu juga selain sebagai seorang pengajar juga harus sebagai seorang seperti guru dan teman ya Ustadz ya. Sebagai pemberi kasih sayang. Kalau sudah seperti itu anak akan merasa nyaman dan anak akan memberitahukan apa kendala-kendala yang terjadi pada dirinya. Kita akan memudahkan gurunya untuk memberikan solusi-solusi yang tepat ya. Seperti itu ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz,
seberapa penting penanaman nilai agama untuk membangun karakter anak, khususnya anak usia sekolah dasar ini? Oke, ya. Untuk anak-anak yang sekolah usia SD ya, itu memang buat saya pribadi dan untuk halayak umum memang agama itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Karena ibarat sepeda motor, agama itu remnya. Oh, remnya. Nah, iya kan? Iya. Agama itu remnya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, ada pengeremnya. Oh, betul, betul. Memang harus ada agama. Dan di agama itu ada yang namanya aturan tertentu. Ada jatahnya, ada kitab sucinya. Ada kitab sucinya. Apapun kalau kita itu rada belok, tapi kalau ada jalurnya lagi, akan kembali ke lurus lagi. Betul. Ya, jadi agama salah satunya kalau di sekolahan kita, itu biasanya kita pantau setiap pagi yang namanya tafid, ya toh. Kita adakan setiap pagi tafid, kemudian sore tafid, ya toh. Jadi dengan itu ternyata anak-anak perubahan dalam pola tingkah laku untuknya ngomong, kemudian untuk kegiatan sholat duha secara berjamaah, untuk lebih kompaknya anak-anak sholat duhur, sholat asar yang selalu terpantau di sekolahan, itu salah satu nilai plus buat kita. Kenapa? Orang tua sudah tidak memantau di rumah. Oh iya, betul, ya. Orang tua nanti tinggal memantau sholat maghribnya, ngajinya di rumah, isya dan subuhnya, ya. Jadi sangat penting, sangat penting sekali. Karena memang agama adalah akan ada yang namanya sinkronisasi dengan pendidikan umum. Betul. Untuk ibadahnya, untuk sosialnya juga, di situ juga diterapkan di dalam yang namanya nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau sudah diterapkan betul di sekolah itu, insya Allah saya yakin semuanya akan berdampak bagus ya untuk itu. Nah, itu pemirsa, penanaman nilai agama itu penting untuk pembentukan karakter, pembentukan akhlak, dan sebagai pendamping dari kegiatan anak sehari-hari ya Ustaz. Tadi kan sudah disampaikan agama itu rem dari sebuah roda sepeda. Kalau remnya itu kurang bagus, misal penanaman kurang baik ya saja. Ya, akan lari. Lari dari jalur. Dari jalur. Jalur yang sudah ditentukan. Tapi kalau sudah nanti ada remnya, mau belok ke sini, mau pindah jalur, dia akan lurus. Makanya kadang kami menyampaikan, jadilah besok anak-anak jadilah anak yang Qurani. Ngerti Quran. Tidak cuma baca tok, tapi tahu ya. Iya tahu. Jadi orang Jawa boleh, tapi yang tahu agama. Jangan cuma meriayeni. Meriayeni itu cuma lihat di luar tok kayak bagus, tapi mungkin ternyata kurang bagus. Lebih bagus orang yang tahu agama. Kalau orang bilang kayak Pak Ustadz dan yang sebagainya. Jadi kan tahu agamanya lebih dalam. Jadi lebih nikmat buat saya. Oke, seperti itu pemirsa. Kalau saya memang penanaman agama itu sangat penting, gitu ya. Kemudian Ustadz, bagaimana peran orang tua dan guru khususnya itu untuk membentuk karakter anak yang bersinergi antara di sekolah dan di rumah, Ustadz? Oke, terima kasih. Untuk pembentukan karakter anak di rumah dan di sekolah, itu kata kuncinya satu, bahwa guru dan orang tua adalah sentral teladan. Ya, guru dan orang tua adalah sentral teladan. Jadi ketika anak-anak di sekolah, dia akan menjadi sentral teladannya adalah guru. Apapun yang diperbuat oleh gurunya, kadang akan diceritakan di rumah. Betul ya. Tadi ketemu dengan siapa, dia bilang apa, ya toh? Nah, itu sentral teladannya. Kalau ketika dia di rumah, ketika pagi dia berangkat ke sekolah, ketemu gurunya, ada masalah apa di rumah, anak-anak akan menceritakan. Nah, makanya sebagai sentral harus lebih berhati-hati. Guru juga harus berhati-hati, orang tua juga harus berhati-hati dalam perkataannya, mungkin dalam perbuatannya, dalam tutur katanya. Karena apa? Anak itu kan selalu meniru. Tingkah laku pun, saya tuh merasakan. Tingkah laku pun tuh anak-anak kadang sok meniru.
Ya, toh? Jalan saya ketika mau berangkat atau dari kelas A ke kelas B ke kelas C itu ada yang dari belakang, ada yang ngikuti jalannya seperti ini dan lain sebagainya. Itulah yang namanya anak-anak. Dan tak boleh seorang guru langsung mungkin, hai, tidak boleh gitu seperti ya? itu. Iya, Jangan ya, oke. Kita lihat saja, kemudian kita senyumin aja. Anak-anak itu kadang sudah mikir sendiri, kayak ngopo. Mungkin ada lagi ketika di kelas anak-anak itu rame, kalau sudah anak itu punya rasa sungkan sama gurunya, baru dilihat saja anaknya sudah diam. Seperti makanya itu. Dalam hariannya guru juga harus lebih hati-hati, orang tua juga harus lebih hati-hati. Kalau sentral ini duanya berjalan dengan baik, semuanya kan berhasil ya. Ini tentu saja sangat sesuai dengan cerita saya sendiri tadi, Kak. Semisal Ustadz Hamzah itu sudah menjelaskan bahwasanya anak itu kadang meniru tingkah laku dari gurunya, terus kemudian anak itu agak sungkan ketika mungkin rame dan sebagainya ketemu gurunya. Itu saya juga pernah, Ustadz juga masuk di kelas, memang namanya anak-anak ya, Ustadz ya. Mungkin cerita sedikit, itu banyak yang rame, tapi kemudian saya diam di tempat meja guru. Mereka itu sudah terangsang untuk mau diam sendiri gitu, karena kan belum bicara apa-apa. Itu sudah termindset. Itu beda sendiri kalau semisal saya langsung menegur gitu ya, Ustaz ya. Itu akan beda sendiri. Itu kan membuat rangsangan yang berbeda daripada rangsangan yang sudah dijelaskan Ustadz Hamzah, rangsangan yang nyaman, kemudian mengajak dan memberikan pendekatan yang nyaman juga, seperti itu. Terus tambah sedikit ya, mungkin untuk pembelajaran karakter anak biar nanti anak itu lebih dekat, lebih mengena. Itu kadang paling tidak seringlah kadang untuk memberi apa itu stimulan. Mungkin penyemangat pakai jempol. Oh iya, boleh. Wah, bagus. Simple tapi mengena. Biar anak biasanya kan senangnya seperti itu. Iya, betul. Jadi memberi semangat. Oh, Anda ternyata datang pagi. Alhamdulillah. Anda menjadi apresiasi, dan sebagainya, memberi apresiasi. Betul, ya. Itu akan nanti sampai jangka panjang pun akan masih terngiang-ngiang. Ya seperti itu, karena memang guru itu mungkin teladan bagi si murid-murid ya, Ustadz ya. Kalau guru memberikan apresiasi mungkin bagi hati dan perasaan murid-murid itu terkesan ya, Ustadz ya. Seperti yang sudah dijelaskan Ustadz Hamzah tadi, kalau semisal gerakan tubuh, jempol, dan memberikan semisal apresiasi bagus, itu simple tapi membuat terkesan bagi anak-anak. Nanti jangka panjangnya banyak nggak ada. Kalau mau masalah cerita banyak, karena memang anak yang tahun berapa masih teringat. Itu kalau sudah ketika masuk rame baru lewat, tahu-tahu semuanya pada diem. Kan ada sesuatu. Paling cuma saya masuk terus, Anda memang hebat. Dia sudah semua, berarti kelas A hebat. Iya, memang kelas A hebat semuanya. Itu membuat anak-anak lebih termotivasi. Iya, pada ininya tidak ada anak yang nakal karena mungkin banyak faktor, tergantung dengan cara kita sebagai guru, mungkin sebagai orang tua, dan peran masyarakat juga untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Karena seperti yang sudah disampaikan, anak lahir di dunia ini fitrah atau suci ya, Ustaz ya. Suci, tergantung kita sebagai orang yang lebih tua untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Itu. Dan yang terakhir, Ustaz, bagaimana indikasi atau tercapainya kesuksesan membentuk pendidikan karakter anak? Oh, ini udah berhasil atau belum, itu bisa dilihat dari mana? Dalam pendidikan karakter ya, nanti paling tidak kita lihat jangka minimal. Jangka minimal mungkin 1 tahun, 2 tahun. Selama nanti dari kelas bawah, nanti kita gayut sambung. Jadi bukan cuma kelas 1 toh, tapi kelas 2 diam, kelas 3 berjalan, kelas 4 diam, tapi gayut sambung terus. Secara berkelanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6, nanti anak itu lulus dari kelas 6 pasti akan kelihatan. Betul. Jadi secara bersama, berantai. Ya, kelas 1 sampai sekian, nanti kelas 2-nya terus dilanjutkan terus. Jadi ada yang namanya data siswa. Data siswa dari kelas 1 modelnya kayak apa, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nanti
jangan diulang lagi. Oh iya betul. Ya, betul. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 modelnya kelas 1. Nah, kalau sudah naik jangan turun. Iya, iya. Naik tahapan terus. Nanti kalau sudah lulus, anak akan kelihatan. Anak akan kelihatan. Dalam kegiatan apa? Dalam hal harian pasti. Pasti. Ya. Dalam hal bicara juga. Iya, ketika anak ketemu di luar juga dia akan kelihatan. Karakternya bagaimana. Iya. Itulah hasil nanti bimbingan didikan dari SD Muhammadiyah 2 itu ternyata ketika di luar seperti itu. Ya itu baru tahu. Ternyata sekolah itu karakternya seperti ini. Oh iya, berarti identitasnya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini berbincang-bincang tentang pembentukan bagaimana karakter anak usia sekolah dasar. Iya. Nah, mungkin barangkali bisa berbincang-bincang lagi di segmen lainnya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih bagi pemirsa setia podcast Mudaka Ceria. Jangan lupa untuk yang baru bergabung khususnya jangan lupa untuk like, comment, share dan tentunya subscribe channel Mudaka dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari SD Mudaka Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta. Dan di sini di tahun ajaran ini kita masih membuka PPDB ya Ustaz ya. PPDB langsung saja butuhnya 3 kelas. 3 kelas. Nah, masih ada kuota dan kuotanya terbatas sudah. Kuotanya terbatas. Nanti akan saya berikan nomor di bawah ini, nanti bisa dihubungi yang mungkin di Solo Raya dan sebagainya. Monggo bisa menyekolahkan anak-anak Anda di sini supaya mendapatkan yang pertama yang sudah disampaikan Ustadz Hamzah itu pendidikan karakter yang baik. Kemudian agamanya juga dapat ya Ustadz ya. Kemudian di sini juga banyak ekstra-ekstra yang mumpuni. Jadi anak-anak Anda itu bersekolah di sini tuh banyak manfaatnya, banyak keuntungannya dan mungkin biayanya juga terjangkau ya Ustaz. Pasti terjangkau. Pasti terjangkau. Guru-gurunya profesional, mengerti tentang keadaan anak semuanya gitu ya. Terima kasih saya ucapkan sekian dari saya Mr. Anwar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.